Halo Sobat PKBI DKI Jakarta, selamat datang di podcast Suara Pemuda episode 3. Dan kali ini bersama aku Inayah. Apa kabar nih kalian semua? Semoga sehat ya. Saat ini lagi musim sakit nih, konon katanya banyak banget yang terserang flu, batuk, radang. Semoga di cuaca seperti ini dan kepadatan aktivitas menjelang akhir tahun, kita semua diberikan kesehatan fisik dan kesejahteraan batin ya. Nah, ngomong-ngomong soal kesejahteraan nih, beberapa waktu lalu aku tuh sempat lihat berita tahu tentang perusahaan Google yang harus bayar 1,7 triliun karena adanya gugatan diskriminasi gender, yaitu diskriminasi dari segi upah. Nah, ini karena ada selisih nih antara gaji perempuan dan laki-laki sebesar 17.000 US dollar. Nah, ini sebenarnya udah terjadi dari lama, tapi memang gugatannya masih terus berlangsung. Selain itu ada juga nih rumor-rumor bahwa adanya diskriminasi di perusahaan Google terkait dengan ras, susahnya perempuan untuk naik karir di sana, dan juga adanya dugaan kekerasan dan pelecehan seksual. Nah, ini berdasarkan apa yang aku baca ya. Jadi dari berita ini aku jadi mikir, perusahaan sebesar Google aja masih memiliki isu ketidaksetaraan gender. Gimana dengan banyak tempat di Indonesia? Nah, kali ini kita akan bahas satu-satu yuk. Diskriminasi dan ketidaksetaraan terhadap perempuan dan minoritas gender seringkali dianggap hal yang biasa terjadi, khususnya dalam dunia pekerjaan. BPS aja atau Badan Pusat Statistik tahun 2019 mengakui dalam datanya bahwa perempuan memiliki upah sekitar kurang lebih Rp2.200 setiap jamnya dibanding laki-laki. Wajar jika perempuan hingga ibu rumah tangga saat ini masih memiliki diskriminasi baik secara verbal maupun dari segi perilaku. Misalnya, kerjaannya malam terus pulangnya, kasihan anaknya gak diurus. Kok kamu udah 10 tahun kerja jabatannya gak naik-naik? Emang kamu cocoknya di rumah dan nikah aja tahu? Padahal sistem di lingkungan pekerjaan lah yang semakin mendiskriminasi perempuan untuk bisa setara. Bahkan kadang perempuan juga ngerasa gak nyaman di lingkungan kerja dan sering dituntut untuk mengurusi hal-hal domestik dalam kantor. Misalnya nih ada bos yang ngomong, "Tolong Mbak Ani aja yang booking hotel dan tempat acara. Biasanya kan cewek yang lebih apik untuk milih tempat." Nah, kadang kita udah bingung sendiri, apa sih sebenarnya diskriminasi gender itu? Sebenarnya simpelnya adalah bentuk ketidakadilan dan adanya perbedaan sikap serta perlakuan kepada sesama manusia yang cuma dilihat dari jenis kelaminnya aja nih. Kan dia cewek, harusnya kayak gini. Kan dia cowok, wajar dong. Bahkan perbedaan perlakuan ini juga terjadi di dunia bisnis. Ada yang pernah dengar istilah pink tax? Wah, apalagi itu. Nah, pink tax di sini merupakan akal-akalan produsen atau marketing barang yang suka menaikkan harga barang perempuan atau barang yang berwarna pink dengan iming-iming lebih luxury atau perempuan disarankan untuk memakai itu. Misalnya nih alat cukur perempuan dan laki-laki yang harganya jauh beda, padahal dengan merek yang sama. Atau misalnya singlet dengan kemasan berwarna pink untuk perempuan, itu biasanya lebih mahal dibanding laki-laki. Nah, aku pernah iseng-iseng nih meneliti, cari di e-commerce dan ternyata ketemu gitu. Mungkin teman-teman juga bisa bantu cek di sana. Aku jadi bertanya-tanya juga, kenapa ya sistem ini bisa terjadi? Pertama, menurut aku mungkin ini karena adanya budaya patriarki yang menstereotip dan menomorduakan posisi perempuan dalam hal apapun. Misalnya, karena dianggap laki-laki adalah kepala keluarga, maka lapangan pekerjaan juga dibuka luas banget buat laki-laki. Sedangkan karena perempuan dianggap untuk mengurus rumah tangga, maka pekerjaan perempuan itu terbatas, apalagi untuk menaik karir. Padahal ada banyak perempuan-perempuan yang harus menghidupi keluarga besarnya, anaknya, adiknya, dan lain sebagainya. Kedua, ketika perempuan sedang berusaha menjadi tulang punggung, ada juga nih budaya-budaya yang mengatakan bahwa perempuan baiknya menikah dengan laki-laki yang misalnya kaya raya atau hidupnya agar lebih tenang dan damai. Makanya di beberapa wilayah Indonesia juga aku masih sering nemuin anak yang dikawin paksa sama orang tuanya sebagai jaminan keluarga atau hanya demi status dan ekonomi sosial keluarganya. Belum lagi stereotip yang kita dengar sehari-hari.
Perempuan tuh harusnya di rumah, bantu urus suami dan anak. Perempuan harus bisa masak, perempuan harus menikah dan diperhatikan tutur katanya. Suara perempuan adalah aib, dan lain-lain. Nah, budaya patriarki yang mengakar inilah yang menghalalkan dan mengamini gender tertentu dalam posisi yang tidak setara. Laki-laki tuh harus kuat, maco, dan jangan gemulai. Padahal kita juga pasti tahu, setiap orang punya ekspresi yang berbeda. Bahkan kabarnya juga ekspresi gender dan orientasi seksual juga mulai diatur oleh negara. Contohnya dalam Perda. Misalnya Perda Bogor tentang penyimpangan seksual. Simpelnya dalam Perda tersebut disebutkan kalau misalnya kita nemuin cowok atau cewek dengan ekspresi gender yang tidak sesuai dengan norma masyarakat ya, sah-sah aja untuk ditegur dan dinasehati atau bahkan dihakimi. Padahal tubuh kita adalah milik kita sendiri nggak sih? Dan otoritas diri kita sendiri. Negara tuh nggak berhak ngatur-ngatur dengan normalisasi patriarki. Kalau sampai saat ini banyak orang yang anggap ilmu kesetaraan gender adalah ilmu dari luar, dari negara barat, itu salah besar. Bahwa pada setiap manusia yang hidup, yang bernafas, yang tinggal di bumi ini memiliki hak asasi manusia yang didapatkan bukan karena kita memiliki kewajiban tertentu, tetapi memang sudah selayaknya, sudah dari lahir kita dapatkan. Negara, entitas lain, atau bahkan manusia lain, itu harus setara, sama, penuh makna, dan tidak dihakimi. Gitu kurang lebih. Lagi-lagi, kenapa ya penting bahas soal kesetaraan gender ini? Data dan angka yang akan bicara banyak. Setinggi apa angka kematian ibu yang melahirkan karena ibu hanya dianggap sebagai pabrik anak aja. Setinggi apa angka depresi perempuan ketika dia harus menumpuk beban ganda, harus mengurus anak, harus bekerja. Setinggi apa angka kematian akibat diskriminasi dan kejahatan terhadap kelompok gender lainnya. Sebanyak apa pelanggaran-pelanggaran HAM di Indonesia hanya karena dianggap berbeda dan tidak sesuai dengan norma dan nilai di masyarakat. Maka, penting sebagai generasi, kita tidak menghabiskan hidup kita dengan begitu saja. Kita bisa tahu bagaimana memperjuangkan kesetaraan gender. Dari hal kecil aja, dari mulai memberikan ruang aman untuk mereka, untuk diri kita sendiri, berhenti mengikuti arus patriarki hanya karena takut menjadi berbeda, memberikan dukungan dan support sistem bagi mereka yang menjadi korban dari diskriminasi dan ketidakadilan gender. Bahkan nih ya, dengan kamu mendengar podcast ini sampai habis aja, kamu tuh udah jadi bagian penting dalam gerakan penghapusan diskriminasi gender. Berapi-api sekali ya. Tidak terasa aku bisa bicara sudah panjang kali lebar. Sebenarnya masih banyak banget yang pengen aku obrolin di sini. Tapi pasti kalian juga pengen dengerin suara dan alunan lainnya yang berbeda dan bervariatif, tentunya dengan informasi-informasi yang didapat juga. Oke deh, kalau gitu aku akhiri episode kali ini ya. Dan jangan lupa untuk selalu mencintai diri sendiri dan terus belajar. Semangat, sampai jumpa.